Bismillahirrahmanirrahim, soleh-solehah. We have learned about W questions in the previous meeting. Yang kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang pertanyaan yang diawali dengan huruf WH. Apa aja coba? Ada what, where, when, why, dan who. Itu sudah Miss Alia jelaskan semuanya. Terus Miss Alia janjikan ke anak-anak untuk menjelaskan yang selanjutnya, yaitu how. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada 5W, 1H. Di bahasa Inggris pun ada ya. Jadi what, when, where, why, who, ditambah satu lagi apa? How. Kita akan membahas how terpisah ya. Nah, di sini ada 5W1H yang tadi kata Miss Alia, what apa? Artinya apa? When artinya kenapa? When artinya kapan? Where artinya di mana? Why artinya kenapa? Who artinya siapa? Dan how ini yang akan dibahas kita artinya bagaimana. Nah, how ini biasa diartikan dengan bagaimana kalau tunggal, kalau cuman how saja. Tapi jika diikuti dengan kata sifat yang lain ya, adjektif kata sifat akan berubah artinya sesuai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, kalau how artinya bagaimana. Kayak misalnya, how is the pencil? Gimana nih pensilnya? Misalnya ya nanyain ke temen. Tapi kalau misalnya ditambah kata sifat long, how long artinya akan berubah, bukan bagaimana, tapi berapa lama atau berapa panjang. Lalu ada lagi how much atau how many. Artinya bukan lagi bagaimana, tapi artinya berapa banyak. Yuk kita akan bahas satu persatu. How much dulu. How much itu artinya berapa banyak. Nah, how much ini digunakan untuk menanyakan harga atau ukuran. Digunakan untuk kata yang tidak bisa dihitung. Yang tidak bisa dihitung itu contohnya misalnya gula, ya kan? Garam, air, minyak. Nah, itu kan nggak bisa dihitung. Contohnya, how much sugar do you need for the tea? Berapa banyak gula yang kamu butuhkan untuk menyeduh teh tersebut? Lalu di sini ada how many. Berapa banyak juga. Bedanya apa nih sama how much? Nih, how many itu digunakan untuk menanyakan harga atau ukuran yang bisa dihitung. Contohnya bisa dihitung pulpen, buku, tas ya. Nah, contohnya, how many books do you read in a week? Berapa banyak buku yang kamu baca dalam satu minggu? Selanjutnya ada how long. How long itu artinya berapa lama atau seberapa panjang. Digunakan untuk menanyakan ukuran panjang atau durasi ya. Nih, pertama contoh dulu yang menanyakan ukuran. How long is your kitchen? Berapa panjang ruangan dapur kamu? Nah, ini untuk menanyakan ukuran. Lalu yang kedua untuk menanyakan durasi. How long do you spend your holiday in Bali? Berapa lama kamu menghapuskan waktu liburanmu di Bali? Selanjutnya ada how often. How often atau how often, boleh ya bacanya antara often atau often. Artinya seberapa sering. Digunakan untuk menanyakan frekuensi terjadinya sesuatu. Digunakan untuk menyatakan sebuah kebiasaan yang dilakukan. Contohnya, how often does she visit her parents in a month? Berapa sering dia mengunjungi orang tuanya dalam satu bulan? Kalau kamu mau menanyakan frekuensi atau terjadinya sesuatu ya berapa lama, berapa kali, maka boleh pakai how often. Selanjutnya ada how old. How old artinya seberapa tua. Biasanya digunakan untuk menanyakan umur suatu benda. How old the museum is that? Berapa lama ya, berapa umur si museum itu? Udah berapa lama nih museum itu berdiri? Bisa kayak gitu ya, pakai how old. Lalu di sini yang selanjutnya ada how far. How far artinya seberapa jauh.
digunakan untuk menanyakan sebuah jarak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. How far is your home to the beach? Seberapa jauh jarak rumah kamu dengan pantai? Nah, yang terakhir ada how many time. How many time artinya udah berapa kali. Nah, digunakan untuk menanyakan frekuensi juga nih, berapa kali hal tersebut terjadi. Contohnya, how many time do I have to tell you? Berapa kali lagi aku harus kasih tahu kamu? Nah, itu ya. Soleh-soleha terdapat sangat banyak kata sifat yang bisa digunakan bersama kata how. Bisa how far, how deep, how long. Terus apa lagi? How tall, seberapa tinggi ya. How high, bisa seberapa seberapa beratnya gitu ya. How heavy, banyak. Dan tentu merubah arti sesuai dengan kata sifat itu sendiri ya. Jadi kata sifat yang diikutinya apa? Itu akan berubah seiring dengan artinya tersebut ya. Sementara ini dulu ya yang harus dipelajari anak-anak. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kalau misalnya kurang mengerti atau terlalu cepat misalnya menjelaskannya, anak-anak boleh ulang-ulang videonya lagi ya. Good luck.